Tapi jangan lupa juga Al-Quran nggak menyebut zakat loh. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi dari mana nih makna sedekah, lafal sedekah kemudian dimaknai menjadi zakat? Di dalam zakat itulah kita bisa membersihkan, maka namanya zakat. Ya. Jadi uang kita tuh berapapun Bersih. yang kita miliki itu ada yang kotor. Jadi zakat itu memang ujian keimanan bagi orang kaya. Supaya ekonomi itu tidak berputar di orang-orang tertentu aja. Terkait dengan apa DKM yang kemudian menjadi panitia zakat itu. Nah, Ketika sudah berhimpun, lalu kemudian mengambil Nggak boleh. keputusan itu kan nggak boleh. apalagi untuk pembangunan masjid gak ada Nah, urusan. itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat, Gus. Ya. Zakat itu salah satu rukun Zakat Islam apa yang, nih? Zakat fitrah apa zakat rukun Islam yang ketiga. Ya, baru setelah itu puasa, artinya zakat dulu dong, artinya ibadah sosial dulu diutamakan, baru puasa, karena ibadah puasa itu sifatnya kan private ya, urusan dia dengan Allah. Nah, setiap agama itu punya konsep tentang memberi, Gus. Oh iya. Tentang memberi, tapi hanya Islam yang mewajibkan itu. Mau nggak silahkan tentang zakat, Gus. Memberi Apa dan- sih pengertiannya? Artinya mengeluarkan harta. Oh ya, pemberian istilahnya itu infak sodako yang wajib. Nah, yang wajib kan cuma agama Islam kayaknya itu. Sebetulnya kalau kita bahas itu panjang lebar. Pembelanjaan harta kita itu kan namanya infak. Tapi infak itu adalah semua yang baik. Kalau kita misalnya boleh ke diskotik itu bukan infak namanya. Iya. Jadi infak. Nah, infak itu nanti ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang macam-macam. Nah, gitu ya. Yang saya bingung kok tahu tuh pikirannya tiba-tiba ke diskotik gimana? Iya. Emang jelek diskotik? Masa Enggak, mau- maksudnya kan ada fakir miskin yang di diskotik. Oh iya. Istilah Satpamnya satpam. banyak kan, Gus. Iya. Selain sedekah, Ada zakat, Iya. infak, Betul. ada juga fidyah, Iya. ada hadiah. Iya. Banyak ya istilah-istilah di lain itu harus dibedakan pula ya. Justru yang wajib itu namanya zakat, Hmm. ya kan? Zakat ketentuannya sangat rigid. Allah udah tentukan itu kan asnafnya sampai ditentukan. Hmm. Kemudian di dalam hadis-hadis itu sampai apa saja objek zakat. Hmm. Itu kan semua ditentukan semua. Hmm. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Islam itu sangat concern, sangat peduli pada yang namanya zakat ini, karena zakat itu kan prinsipnya kaila la yakuna dulatan bainal agniya minkum, supaya ekonomi itu tidak berputar di orang-orang tertentu aja. Oligarki. Ya apa namanya lah. Mau Oligarki. ya Oli motor. oli motor kayak apa kayak, intinya nggak boleh itu, harus ada mata rantai, ada Iya. mata rantai baik, ada mata rantai susah kan. Iya. Nah, ini harus diputus, harus nyambung gitu ya. Kekayaan negara itu nggak dikuasai, nggak cuma dikuasai oleh sekelompok orang aja. Nah, gitu. Sudah mulai tersinggung ini. Jangan nyerempet-nyerempet. Enggak, spiritnya zakat kan itu, Sosial. Jupri. Artinya agar terjadi pemerataan, nggak ada ketimpangan gitu lah antara yang kaya dengan yang miskin, antara satu orang yang memiliki aset sama dengan 100 juta Ya. orang, kan nggak seperti itu. Saya mau stressing gini. Pertama, Allah selalu mengatakan wa aqimus shalah wa atuz zakat. Hmm. Ketika sholat adalah kesalehan pribadi, maka zakat adalah kesalehan sosial. Selalu beriring. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Wa aqimus shalah. Artinya Anda nggak cukup saleh pribadi, Anda harus saleh sosial. Iya. Oke. Nah, tapi soleh sosial saja juga nggak cukup, harus soleh pribadi. Nah, ini ada keseimbangan. Ada satu lagi, Gus. Saleh personal, saleh sosial, saleh media sosial. Itu. Penting juga tuh ya sekarang ya. Iya. Kayak di surat Al-Mu'minun, coba kita. Tanda-tanda qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim Khoshi'un. walladzina hum lizzakati fa'ilun. Hmm. Jadi sholat khusyuk, zakat. Baru nanti belakang-belakang yang lain. Jadi memang zakat ini menurut saya kunci sangat penting bagi pemerataan ekonomi umat, pemberdayaan umat. Kalau setiap orang kaya punya kesadaran zakat, maka insya Allah
ya bisa dikatakan orang miskin itu terminimalisir lah angka kemiskinan itu. Dan sekarang saja saya kasih ilustrasi. Kalau kita punya uang 100.000, zakat kita cuma 2.500, ringan bayarnya. Tapi begitu uang kita 1 juta, zakat kita 25.000, masih ringan bayarnya. Tapi begitu uang kita 100 juta, zakat kita sudah 2,5 juta. Itu seharga handphone 1. Ya. Mulai agak berat itu ya. Iya. Begitu zakat kita, uang kita 1 miliar, zakatnya 25 juta, seharga motor 1. Begitu zakat uang kita 10 miliar, ya 10 miliar, zakatnya seharga 250 juta, 1 mobil. Begitu 100 miliar, zakatnya 2,5 miliar, 1 rumah. Begitu 1 triliun, zakatnya 25 miliar, 1 gedung. Bayangkan. Jadi zakat itu memang ujian keimanan bagi orang kaya. Kalau buat kita ya, karena kita nggak susah, nggak kaya ya, jadi nggak susah bayar. Ini bukan nggak kaya. Gitu. Konsepnya mirip dengan pajak ya. Iya. Pajak Jadi itu iya, kayak pajak aja kan orang ada yang namanya tax avoidance, ya. Orang menghindari pajak. Itu sama zakat pun begitu. Ada orang menghindari pajak, menghindari zakat. Menghindari pajak. Iya. Sebelum sampai nisabnya, sebelum sampai 1 tahun, Iya. udah dikurangi Ada, dulu. memang ada itu hadis Nabi bahwa itu ada yang mengakal-ngakali gitu. Terus zakat itu kan tadi untuk pemerataan. Ya, Tapi coba dipilah sekarang, Gus. Karena masyarakat kita ini kan pengen tahu dong. Misalnya kita lokalisir ke zakat fitrah dulu nih. Ya karena kita Ramadan. Lebaran. Oke. Spesifik. nih sebelumnya saya tadi ingin menambahkan sedikit ya. Kalau dari perspektif orang yang punya itu kan kalau dari perspektif orang lain itu kan memeratakan ya ekonomi. Tapi jangan salah. Di dalam zakat itulah kita bisa membersihkan. Maka namanya zakat. Ya. Jadi uang kita tuh berapapun Bersih. yang kita miliki itu ada yang kotor. Karena itu kalau kita punya 1 M berarti kotorannya kira-kira 1 motor kan gitu kan? Sekalipun ketika dikeluarkan nggak berarti kotor. Nggak Yang berarti dikeluarkan, kotor, iya, gitu tapi ya. dan jadi Bahwa bersih. itu bisa membersihkan harta, iya gitu Itu yang ya. perlu di apa semangat itu yang harus digelorakan biar teman-teman yang duitnya banyak itu senang berzakat kan gitu ya. Iya, seperti kayak Jamal. Kita tunggu teh. Amin. Jadi kita ini sebenarnya dalam posisi itu dibilang mustahik zakat bukan, tapi muzaki juga bukan. Oke, silakan Jadi Ki. Tadi tengah-tengah itu. kita mau Zakat fitrah. Kenapa? Zakat Yang pertama fitrah. nih Ini Ramadan penting nih, ya betul. kita nih karena Ramadan penting kita dudukkan dulu deh. Minimal kita bahas mengenai zakat fitrah dulu. Oke. Pertama, kalau di Al-Qur'an itu asnaf itu kan 8 itu. Tapi jangan lupa juga Al-Qur'an nggak menyebut zakat loh. Innamas shadaqatu lil fuqara. Jadi dari mana nih makna sedekah, lafal sedekah kemudian dimaknai menjadi zakat? Itu juga penting supaya tahu masyarakat kita. Masyarakat kita kan taunya baca terjemahannya, Gus. Bahwa diterjemahkan bahwa asnafnya zakat itu adalah 8. Dan itu nama Shadaqatu sodaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi kalau di zaman Nabi itu lazim istilah sodako itu pengertian zakat. Gitu. Seperti ayat khudz min amwalihim sodakotan tutahhiru. Nah, itu yang zakat. Nah, jadi memang lazim. Seperti ada hadis Nabi itu juga bilang harta sodakoh. Maka dikatakan kami Bani Hashim tidak boleh terima sodakoh. Sodakoh itu maksudnya zakat gitu. Oke. Gitu, bukan sedekah ini. Nah, kalau soal asnaf begini, ada hadis gini. Faradallahu zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Allah memfardukan zakat fitrah itu untuk mensucikan orang yang berpuasa daripada sia-sia dan kotoran dan juga memberi makan kepada orang miskin. Jadi objek zakat fitrah memang hanya orang miskin. Hanya orang miskin, bukan asnaf yang 8. Ya. Berarti asnaf yang 8 itu zakat secara umum, Ya. bukan zakat fitrah. Di satu sisi kan syariat juga realistis. Karena disyariatkan diwajibkannya zakat fitrah itu sebetulnya kan mulai terbenamnya matahari 20 akhir Ramadan sampai besok sholat Idul Fitri. Kalau harus dipaksa dengan asnaf yang banyak itu tidak akan pasti tidak mungkin kan. Nah, itu pun di dalam fikih diberikan keringanan bahwa boleh mendahulukan zakat fitrah beberapa hari sebelum
sebelum sholat Ya. Takjil Fitri. istilahnya. Ya, takjil. Takjil ya, betul ya, takjil ya. Termasuk dalam rukhsah takjil. Rukhsah yang bersifat mendahulukan. Karena sebetulnya kan kewajiban itu baru bisa dilakukan dan sah kalau sudah waktunya. Kayak misalnya kita sholat zuhur, kalau belum zuhur kita nggak dianggap sah sholat zuhur. Ya haram. Tapi khusus zakat fitrah Boleh itu didahulukan. boleh. Karena hari pertama puasa pun dia boleh sudah bayar buat zakat fitrah itu. Kejauhan kalau hari pertama. Ya Enggak, pertengahan. kan kita bicara boleh. Iya, atau ekstrimnya sampai begitu. boleh. Kita bicara boleh dan Iya, nggak karena boleh. sebetulnya gini, prinsipnya zakat fitrah itu kan untuk kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Iya. Kalau awal Ramadan terlalu jauh, Ngasihnya hari Tanda sekarang dulu. terlalu jauh. Ini ada yang unik nih Gus, di Ya. kampung-kampung ya. Ya, gimana? Ada guru ngaji. Nah, Pekerjaan utamanya adalah mengajarkan ngaji anak-anak masyarakat itu. Dan tidak bekerja yang lainnya. Tidak punya pertanian, tidak punya. Cuma santri-santrinya yang sudah jadi orang tua, terus masuk santrinya yang masih aktif, itu zakat fitrahnya ke guru ngaji ini. Emang itu guru ngaji nggak dapat dana hibah dari Kemenak gitu. Kemenak Guru lagi. TPK kan ada dapat dana hibah itu dari Kemenak. Itu dari Kemenak apa dari Pemda? Kemenak. Sebenarnya Jadi itu ini- nggak diurus itu paling. Ini hal lain ya. Jadi kalau dulu tuh kan nggak ada istilah begitu ya, dan Ya. ini berlangsung agak lama memang. Dan itu dijadikan pendapatan ekonomi guru ngaji itu sepanjang setahun untuk ngirim anaknya ke pondok di situ dapat dari zakat. tapi kan bayarnya pakai beras kan, nggak Iya, pakai. pakai beras. Oh, Pakai beras dan dia kalau sudah banyak dijual ke itu Ya, ke itu toko. urusan dia lah ya. Iya, urusan dia. Yang penting orang itu Tapi guru ngaji bayar zakat nggak kira-kira? Zakat fitrah nggak? Yang ngambil dari dia lalu kemudian zakat fitrah lagi gitu. Iya, iya. Ya, sekeluarga itu seberapa Gus, tapi Iya. yang menarik ini kan ketika dikumpulkan, dihimpun dari Banyak santri. santrinya gitu. Dan santrinya itu bukan dia yang nyuruh, memang dia nyerahin sendiri ke dia gitu. Iya. Jadi ini kan menjadi sesuatu yang penting juga untuk disampaikan supaya Tidak ada larangan sebetulnya memfokuskan ke satu objek mustahik gitu ya. Satu mustahik Tapi aja nggak memang apa-apa ya. harus diperhatikan bahwa jangan sampai di malam itu ada orang-orang miskin yang kelaparan untuk berlebaran. Itu Oke, harus diperhatikan. Artinya gini, budaya ini kita hargai setinggi-tingginya, tapi juga harus melihat Realitas sosial realitas sekitar. sosialnya. iya. Kayak gitu. Tapi dia itu termasuk yang paling miskin di situ. Oh, emang ustadznya miskin. Memang nggak punya apa-apa dan Ustadznya. dia nggak pekerja apapun Oke. kecuali itu. Kalau Saya kira sih sekarang nggak ada itu kan masalah. kalau di fikih itu kan standar fakir miskin itu ya. Kalau fakir itu kan orang yang nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, cuma mengharapkan dari bantuan orang. Kalau Miskin? miskin itu lebih dari dia punya penghasilan, Tapi nggak mencukupi gitu ya. Nah kalau untuk standar sekarang itu gimana itu? Gus? Ya sama Sama. aja. Apakah misalnya orang miskin itu yang sekolah anaknya sekolah pakai KJP? Pakai kartu keterangan miskin itu ya. Dan sekarang begini ukurannya, misalnya dia punya motor satu aja, ya bisa jadi dia miskin. Kenapa? Karena ukuran hidup sekarang orang itu untuk sehari makan tuh kira-kira misal 100.000 untuk satu keluarga gitu kan ya. Penghasilan dia cuma 70.000 sehari. Iya, 70.000 itu 7 kali narik loh Gojek. Dan maksud saya begini, ini panitia zakat atau amil zakat ini kan kalau salah sasaran kan bisa dosa kan Gus. Ya. Artinya mereka harus betul-betul verifikasinya akurat gitu. Ya. Maka Dia punya standar orang-orang merumuskan. tertentu. Ya. Misalnya untuk sekarang ini untuk miskin tuh kategori penghasilannya sekian. Ya, misalnya gini, lebih aman kita husnuzon dengan menganggap dia miskin daripada kita suuzon dan kita nggak ngasih dia padahal dia butuh, Iya. kan gitu. Karena husnuzon kita tidak akan diazab oleh Allah. Karena kita Iya. lihat gini, oke dia punya motor, tapi ke anaknya 5. Ternyata besok Iya, pasti kurang penghasilannya gitu kan. Kebutuhan katakanlah UMP di DKI hari ini kan hampir 5 juta, 5 juta lebih, 5,2 ya. Iya. Kemudian dia gaji cuma 3 juta. Iya. Otomatis pasti kurang. Jadi orang ini memang sudah layak terima Iya. zakat fitrah. Jadi jangan diperumit lagi. Pokoknya ini terkait zakat fitrah ya, saya ingin nyambung aja kayak ini kembali ke filosofisnya zakat fitrah. Tapi ini saya juga agak-agak kaul masyhur, cuman tidak tahu dengan masalahnya. Jadi kan begini, kenapa ada zakat fitrah? Karena fitrah itu artinya bukan suci. Kalau menurut ini zakat fitrah, zakat yang diberikan untuk kebutuhan Idul Fitri. makan pagi, Idul Fitri. tanawul futur. Makanya Iya. fitrah. Oh, Fitri. fitrah itu Zakatul fitri. iftar. Makan Namanya iftar. Jadi Hmm. zakatul iftar, bukan zakatul fitrah. Zakat Bukan untuk fitrah iftar. berarti untuk kesucian, bukan. Bukan. Tapi zakat Iya, iya, untuk betul. iftar. 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 Oke. Nah, karena orang Arab ini sudah lama
berpuasa 30 hari, 29 hari ya, mungkin itu ya Ramadan, dia nggak sarapan, nggak iftar, maka zakatnya besok pagi namanya zakatul fitri ya, nggak ada zakatul fitrah. Kalau kita lihat di teks-teks, iya zakatul fitri. Zakatul fitri kan? Ya, fitrah maksudnya iftar. Iftar ya, bukan zakat fitrah yang fitrah suci. Bukan. Ya sama kayak orang salah kaprah, Idul Fitri, kembali ke Fitri. Oh, enggak, saya nggak udah move on gitu kan. Bukan fitri lagi. Sekarang ke Dewi. Idul Fitri kan juga sama ya? Idul Fitri. Iya, maksudnya hari raya makan-makan. Kembali makan. Untung itu puasa ada di Arab. Jadi kita ya Idul Kohwa. Iya, kembali ngopi kan gitu. Karena ini di Arab makanya Idul Fitri kembali. Jadi kembali sarapan, maka zakatnya zakat Fitri. Sarapan. Karena zakatnya sarapan, maka barang yang dizakati harus bentuk barang untuk sarapan. Meskipun kamu kaya, saya pengen zakat fitrah 20 kilo, ya yang dihitung tetap yang 2,5 kilo. Kenapa? Karena ukurannya zakat untuk sarapan, bukan untuk hajatan gitu. Maka ukuran zakat fitrah cuman berapa? 1 mud ya. 2,5 kilo. 2,5 kilo. Satu sok. Itu karena ukurannya sarapan. Tapi guys ada yang ini, saya kira ini penting di pendidikan buat kita semua, terutama teman-teman yang ada di lapangan ya. Kenapa? Yang menghimpun zakat, ya, baik zakat fitrah atau zakat mal. Masjid-masjid ketika mengumpulkan zakat fitrah, ya, mereka kadang-kadang mengambil keputusan 60%-nya dibuat pembangunan. Saya kira penting nih, ingat pendapatnya beliau ini tadi. Harus dipertanggungjawabkan kan semua yang dihimpun itu kan. Maka 40%-nya baru dibagikan kepada asnafnya itu. Enggak, sebelum itu saya pikir apakah panitia zakat di masjid itu termasuk ambil zakat? Bukan. Nah, apalagi ambil itu harus resmi diangkat oleh negara. Nah, apalagi begitu. Nah, sekarang ini penting nih melalui Ladisnu Fikih Warung Kopi ini supaya juga sampai ke artinya kan kalau dia bukan sebagai amil, dia kan nggak berhak mengambil dari zakat fitrah. Iya, jadi termasuk tidak berhak mengambil, tidak berhak mengambil keputusan, apalagi 60-50. Tidak berhak menjadi panitia. Iya. Karena panitia harus itu 60% untuk pembangunan loh, Gus. Panitia itu baru dibagikan. Jadi kalau di ya, masjid-masjid swasta itu ya panitia zakat namanya. Wakil. Panitia zakat ya seperti wakil, ya hanya untuk penyaluran. Iya. Ya kan? Bukan amil. Kalau amil itu yang memungut, yang memang diperintahkan oleh negara untuk Basnas lah ya, Basnas, lembaga-lembaga zakat itu memang amil. Nah, dan mereka berhak untuk mengambil jatahnya di situ. Jadi ada beberapa kesalahan di masyarakat, saya kira di forum ini menarik kalau saya sampaikan. Pertama soal istilah amil itu tidak boleh di siapapun boleh menyandang. Itu dia harus ada SK-nya, amil itu. Ada legalnya. Legalnya, itu SK pemerintah. Kemudian yang kedua adalah karena dia bukan amil, dia tidak boleh mengambil bagian daripada itu. Tapi kan panitia udah kerja nih. Iya. Kita ada solusi kan? Biasanya kalau saya prakteknya begini. Pertama, misalnya zakat fitrah itu katakanlah 35.000. Ya. Ini yang bayar zakat fitrah, misalnya dalam bentuk uang gitu ya. Itu disampaikan oleh panitia. Apakah berkenan 40.000 sehingga 5.000-nya untuk infak. Nah, jadi pembulatan itu kemudian dikumpulin. Pembulatan itu kan bukan zakat fitrah, itu infak, sedekah. Itulah yang boleh digunakan oleh panitia. Dan panitia kalau dia orang miskin, dia berhak dapat zakat fitrah itu satu paket. Jadi dia boleh dapat honor, dia boleh dapat dari berasnya tadi. Nah itu. Jadi ini salah kaprah yang perlu diluruskan. Emang boleh zakat fitrah pakai uang tadi? Nah, ini juga masalah lagi. Kan? Betul. Kalau mazhab Syafi'i nggak ada satupun ulama Syafi'i yang membolehkan. Bukan hanya mazhab Syafi'i, semua mazhab. Kecuali Hanafi. Hanafi lah yang membolehkan pakai uang. Tapi satu soknya Hanafi dengan satu soknya Syafi'i berbeda. Berapa itu? Imam Syafi'i soknya sok Madinah, Hanafi soknya sok Basrah. Sok Basrah itu lebih gede. Kalau nggak salah itu, kalau soknya Madinah itu sekitar 2,7 kilogram, katakanlah 3,5 liter. Kalau soknya Hanafi itu bisa 3, sekian, jadi sekitar 4,5 liter. Maka saya katakan kalau mau uang harusnya segini, konsisten. Nah, maka alhamdulillah tuh seperti PWNU Jawa Timur beberapa tahun tuh selalu mengeluarkan standar. Bahkan mereka itu bikin standar.
Kalau Hanafi zakat berapa tadi Gus? Standarnya berapa kalau dikonversi ke sekarang? 3, berapa gitu, 3,3 apa. Bahkan kalau itu kilo ya. Kalau 3 kilo lebih ya, Pak? Iya, kalau di liter kan bisa hampir 4. Hampir 4. Maka di Hanafi itu kalau uang harusnya lebih besar daripada nilai beras. Ya kan? Nah, Jawa Timur PWNU-nya saya lihat itu bikin tabel. Sampai nilai kurma, masing-masing kurma itu ada. Kalau kurma ini uangnya sekian, kalau kurma ini uangnya sekian, kalau gandum sekian. Hebat itu. Itu buat saya itu sangat ini ya. Basnas pun mengeluarkan, tapi Basnas kadang-kadang simpel aja. Pokoknya satu orang sekian. Ya, padahal kan setiap orang berasnya beda-beda. Ada yang makan 8.000, ada yang apalagi nih beras harga naik ya. Nah, wah udah nggak bisa lagi nih 25.000 udah turun. Apanya? Udah turun beras. Oh udah turun. Iya, harga diri yang naik. Oke. Ya, yang turun dari truk maksudnya. Oh, ini beneran ini Pak, masa nggak tahu soalnya. Ya artinya gini, coba bayangkan itu saya sering katakan penggunaan beras aja itu kan sebetulnya kan kias, bukan nas. Kalau nasnya kan gandum, kurma, kismis, ya kan? Karena sama-sama. Nah sekarang di sini nggak ada semua itu. Nggak ada semua dan mahal. Coba kalau kurma, kurma 1 kilo bisa 50.000 misalnya. 75.000, katakanlah 50.000. Iya kan? Oh, 2,5 kilo berarti 150.000 per kepala. Kali anaknya berkeluarga ada 5. Apa enggak kelenger itu? Satu sekali zakat 2 juta ya. Nah, gandum pun mahal di kalah ya sama kiai-kiai kampung. Kiai kampung itu kalau ada yang bawa duit langsung dikeluarin beras dari dalam. Iya, benar. Nah, langsung akad diganti. Itu juga yang disiasati oleh masjid-masjid kita. Iya. Jadi panitia belanja beras, sediakan beras. Nanti transaksinya jangan di meja panitia zakat sebelah. Iya. Bapak kalau orang kan kadang praktis bawa uang aja. Nah, kalau uang ini Pak nilainya sekian Hanafi. Kalau mau ringan beras ada di sebelah. Seliter sekian. Silakan beli bawa sini. Jadi itu semua bisa kita solusi. Dan sekarang lebih praktis lagi di berapa macam pakai cuma scan barcode aja. Yang tadi itu Gus, ya terkait dengan apa DKM yang kemudian menjadi panitia zakat itu. Ketika sudah berhimpun lalu kemudian mengambil keputusan itu kan nggak boleh. Apalagi untuk pembangunan masjid nggak ada urusan itu. Justru karena kan nggak ada urusannya lewat podcast ini sesungguhnya kita ingin kasih pesan supaya tidak ambil keputusan sembarangan. Iya. Iya kan, karena ini kalaupun itu haknya untuk yang 8 itu, karena fitrah enggak ya. Nah itu kan zakat mal. Kadang zakat mal juga mereka langsung potong menjadi 60-40. Jadi 60-nya dibuat pembangunan masjid, 40-nya dibagikan ke masyarakat. Setahu saya ambil itu maksimal 10% baru ngambil. Iya. Itu pun kalau amil. Iya. Ini kan panitia. Bukan amil. Iya, makanya lagi panitia ya kan ya bukan. Jadi lewat pertemuan kita hari ini kita titip pesan kepada para DKM yang punya kewenangan. Semoga message-nya bisa sampai. Karena apapun kameranya sebelah sana Pak. Kameranya sebelah sana Pak. Ya. Lihatnya jangan ke saya. Apapun mereka ini adalah saudara kita. Boleh jadi karena informasi belum tersampaikan kepada beliau-beliau. Boleh jadi karena ketidaktahuan. Nah ini kan penting kita sampaikan pesan ini bahwa panitia bukan amil gitu ya. Satu itu panitia zakat bukan amil zakat. Dan orang miskin pun tetap wajib zakat fitrah selama dia masih ada kelebihan makanan. Tadi yang dalam session yang lain tadi kita udah bahas bahwa prinsip malayudroku kulu layudroku kulu. Berapapun ada beras di situ, itu dizakat fitrahkan. Sejauh dia besok masih dia karena hitungannya jangan 3,5 liter ideal. Kalau nggak ada tiap orang hitungannya 2 liter jadi. Satu orang 1,5 liter jadi. Kenapa? Karena niatnya bayar zakat fitrah. Bahwa soal kemampuan itu tergantung rezeki dari Allah. Sesuai dengan kadarnya. Sekarang modelnya ini pengemis keliling bawa gerobak. Dari satu masjid ke masjid, satu masjid satu kantong, satu masjid satu kantong. Pulang dia udah jadi tukang beras. Iya. Dia wajib zakat lagi ya kan itu pertanyaannya. Iya, dia nggak bayar zakat. Dia merasa dia miskin, dia minta kemana-mana. Jadi putar ke masjid gitu ya. Lebaran jadi juragan beras dia. Dan ada lagi beberapa kesalahan juga Gus. Ini banyak yang menganggap kalau anak yatim, janda itu mustahik zakat.
Padahal janda, apalagi janda Ya. muda kan bukan Yatim dan janda bukan mustahik zakat. Makanya Ya. itu kan kalau di Al-Qur'an itu infak ya. Iya. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama. Jadi 3 orang tua, orang Ya. terdekat sama yatim. Jadi gini, itu diambilkan Mas, dari harta yang mereka sudah bukan nggak bersihkan. boleh, mereka bukan nggak boleh. Mereka bisa ngambil, tapi atas nama fakir fakir miskin. Miskinnya bukan karena yatimnya. Miskin. Bukan sama jandanya. Bukan Ya, karena janda. janda. Janda nggak ada loh kayak di situ. Nggak ada tuh. Nggak disebut. Ya harus menyantuni janda. Oh, kan. Itu Janda macam tua janda bukan janda janda itu. muda. Kalau janda tua harus disantuni. Kalau janda muda dikawin. Nah, itu berarti soal zakat bukan soal fitrah ya ada. Clear lah, clear ya. Terus ya, masih Jadi- perempuan juga nggak apa-apa Nggak, sebenarnya. Ya. ini menjawab semua apa namanya fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Iya. juga, seperti soal apa namanya zakat harus pakai uang, ternyata harus lebih ukurannya lebih besar. Kemudian Tapi kan boleh berarti ya, kayak. Boleh, kita niat mengambil pindah mazhab pendapatnya Hanafi. Hanafi. Tapi kan Ukurannya beda. nilainya jadi mahal. Lebih Mendingan mahal, oke. mendingan datang ke masjid bawa uang, Beras. DKM menyediakan beras. Beli beras. Itu juga ada Jadi dia zakatnya pakai beras. Ya, terus kok kelebihan harga beras bisa dijadiin panitia untuk Pembulatan. pembulatan. Panitia zakat. Kan kalau Jadi soal- bukan amil zakat. Iya, artinya kalau beli beras di panitia itu kan bisa seberapa aja. Beras di luar 20 dia jual 30 juga nggak apa-apa asal mau Iya. aja, kan itu nggak ada urusan dengan zakat. Betul, betul. Iya, Iya, iya. gitu. Oke, terima kasih Terima Ki kasih. Jamal Terima kasih. sudah hadir di Terima kasih, podcast kita ini. Oke, Dr. Ulil Absar terima Hadrami, kasih Ki juga Jufri. Sampai jumpa gimana? Kiai Kiai dari Jufri. jauh dari Madura. Beliau. Madura. Oh iya iya. Harus kita kembalikan habis ini. Kita kembalikan ke Madura. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Warung Kopi Warung Kopi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1, ya. Mas Akbar. Ya. Itu Kata Akbar.